Kita sebagai pemimpin kita harus siap, dimusuhi ya siap, kita disayang juga siap. Dan kita jangan menganggap semua orang bisa atau suka dengan kita. Seperti kemarin itu sampai saya tangisi, kenapa ada siswa itu yang bapaknya kemarin COVID meninggal. Terus sekarang ibunya meninggal. Saya itu merasa, oh anak ini di usia segini, saya aja ditinggal ibu bapak saya sudah usia di atas 50. Anak ini masih usia 12 tahun sudah tidak punya bapak ibu. Itu loh, saya masuk ke hati saya itu saya jadi menangis, ya, seperti ini ya. Baik sahabat Setitik.id, berjumpa lagi dengan saya Eriandro Kusuma, Pemret.id. Pada kesempatan kali ini saya akan berbincang dengan salah satu ibu saya, ibu atau apa ya? Bisa enak-enakan baca kak. Ibu kepala sekolah yang lagi-lagi memiliki keunikan gitu ya, keunikan yang mungkin tidak dimiliki oleh dari kepala sekolah yang lain. Apa kabar Bu Ida? Alhamdulillah kabarnya baik. Bu Ida Misaro. Unik dan menarik. Ya, iya, unik dan menarik. Ya, cara kepemimpinannya nih bukan ini ya, tapi cara kepemimpinannya termasuk yang saya apa ya, terinspirasi dari beliau ini. Itu Bu Ida Misaro ini. Ya. Bu Ida, langsung saya tanya saja ini Bu Ida. Monggo, apa? Kok berani-beraninya jadi kepala sekolah itu gimana Bu Ida? Yang pertama bondo nekat. Bondo nekat. Yang kedua kita itu berani untuk tampil ya, itu yang pertama. Keduanya kita siap mengadakan perubahan pada diri sendiri. Saya itu bisa enggak menjadi kepala sekolah. Kalau melihat orang lain bisa, kenapa kita enggak bisa? Kan kita harus mencoba. Nah, memang pertama istilahnya kita mencoba kemampuan kita sendiri dulu. Isopora ya. Jadi kepala sekolah itu. Ya. Apalagi kan orang-orang Bu ya, enggak percaya kan kalau beda kepala sekolah. Karena dari profil ini kurang meyakinkan. Ya, kurang meyakinkan. Kepala sekolah itu biasanya kan tinggi besar, orangnya apa itu garang. Lah saya itu terbawa dari biasanya cengengesan, jadi sulit dipercaya. Tapi betul Bunda ya, banyak yang ini ya, nggak percaya ini. Nggak percaya. Kepala sekolahnya apa betul ini gitu ya? Kecil. Saya tanya pertama, kok berani Bunda jadi kepala sekolah? Iya berani. Saya memang pertama itu dapat tantangan. Kalau teman-teman yang pangkatnya lebih tinggi dari saya, kok enggak berani mencoba. Makanya saya di penawaran menjadi kepala sekolah itu 3B lah minimal. Nah itu saya coba. Golongan 3B masa sih enggak bisa mencoba. Kalaupun saya bisa, ya kita harus berusaha lah. Namanya apa itu? Setiap pekerjaan yang kelihatan kan bisa kita lakukan. Kecuali kalau yang enggak kelihatan juga. Tapi keren loh Bu Ida, ini keren loh. Padahal pertama melihat itu mungkin masa iya sih kepala sekolahnya, tapi begitu jadi kepala sekolah itu menurut saya sih keren itu. Keputusannya Bu Ida itu pokoknya apa ya, berani, terus kemarin juga tepat gitu ya. Itu yang mungkin jarang dimiliki oleh yang lain gitu Bu ya. Meskipun badannya kecil, tapi ketika apa ya, mengambil keputusan kemudian memimpin itu pada akhirnya bisa berdampak dan menimbulkan kesan gitu Bu Ida. Ya. Kalau Bu Ida merasa itu enggak? Kalau menurut teman-teman sih kalau ini kan tergantung orang lain ya, kita enggak boleh menilai diri sendiri karena yang menilai kita itu orang lain yang telah bertemu kita atau apa itu bersama kita. Nah, setiap tindakan yang kita lakukan itu harus sesuai memang. Saya setiap kali mau melangkah itu saya pikirkan ke depannya ini dampaknya seperti apa ya. Misalnya saya melakukan kegiatan A itu berdampak pada teman-teman perubahan atau tidak. Terus manfaatnya banyak atau tidak itu saya pikirkan. Tapi kalau semuanya untuk kebaikan saya tidak takut untuk bergerak. Karena apapun yang terjadi
itu memang resiko. Siap jadi kepala sekolah ya siap untuk menanggung resiko. Sampai sedetik apapun kita memang dipercaya menjadi seorang pemimpin, ya harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan itu. Ya. Iya. Satu hal nih yang memang saya terinspirasi itu, keberanian Bu Ida itu. Kok Bu Ida bisa berani itu, apa ini resepnya Bu Ida? Ya, nggak ada yang ditakuti ya ini Bu Ida ya? Saya terus terang kalau untuk takut sama manusia saya enggak ada, Pak. Tapi yang takut itu pada Tuhan ya. Pada Allah itu kita harus takut. Karena di dunia itu berapa lama, tapi kita yang lebih lama kan di akhirat. Nah, ketakutan saya itu kalau tidak bisa menyelesaikan sesuatu yang menjadi amanat saya, kemudian misalnya amanat di keluarga, selama anak saya belum tercukupi saya harus bertanggung jawab. Tapi kalau untuk anak-anak yang di sekolah, guru dan anak-anak itu tanggung jawab sebagai pimpinan, ya harus saya pertanggungjawabkan. Sudah siap tanda tangan menjadi kepala sekolah, apapun resikonya, ya memang pertama kita harus takut pada Allah. Tapi untuk kepada manusia saya memikirkan selama perbuatan saya itu tidak melanggar, saya tidak pernah takut. Dan untuk kebenaran berarti ya saya berani untuk bicara atas nama kebenaran, karena Allah ada di belakang kita. Itu saya selalu berpedoman seperti itu. Allah memberi jalan keluar pada kita itu selama kita bersungguh-sungguh. Meskipun banyak musuhnya pada akhirnya. Walaupun kita itu di hadapan kita yakin, karena dari 100 orang misalnya, ada yang separuh saja suka pada kita, itu harus kita prediksi, tidak apa-apa. Kita itu tantangannya ya 50% itu. 50%. Nah, makanya kita sebagai pemimpin, kita harus siap, dimusuhi ya siap, kita disayang juga siap. Dan kita jangan menganggap semua orang bisa atau suka dengan kita. Itu yang saya pikirkan. Kita harus punya prediksi bahwa di tengah orang banyak itu mesti ada yang tidak suka dengan kita. Gitu. Apalagi kebijakan kita. Kebijakan pemimpin itu kadang kan menyenangkan orang, tapi belum tentu orang lain yang suka dengan kebijakan kita. Itu yang kita pikirkan. Nah, kita meminimalisir supaya orang yang tidak suka dengan kebijakan kita itu perlahan-lahan akan mengerti. Itu yang perlu kita tanamkan. Sehingga di suatu tempat itu tidak akan terjadi permusuhan. Karena mencari musuh itu berapa menit, tapi mencari keluarga sulit. Itu ya. Mencari musuh itu cepat, kalau mencari keluarga itu sulit. Makanya itu satu hal lagi selain pemberani, meskipun kecil-kecil ini pemberani, satu lagi Bu Ida adalah pemimpin yang suka mendengarkan apa yang menjadi masukan dari bawahannya ini. Iya, apapun, oh ya ini bagus, oh ya dieksekusi. Nah, itu gimana Bu Ida? Nggak takut nanti dibohongi oleh saya mungkin sebagai bawahan, karena saya Bu Ida juga salah satu kepala sekolah saya juga dulu. Kita itu ya pertama memang kepercayaan ke orang itu harus kita tanamkan dari awal. Kita jangan punya prasangka buruk pada orang, karena kemampuan kita itu berbeda-beda ya. Terus kita jangan menganggap sebagai pemimpin maha tahu, itu enggak. Kita itu masih harus banyak belajar pada orang lain. Nah, kalau orang lain itu memberi pendapat, kita dengarkan dulu pendapatnya. Kalaupun nanti sesuai dengan yang diharapkan, ya kita bisa lakukan itu, enggak usah malu. Pemimpin kok punya usul dari anak buahnya manut, enggak, itu memang usulan yang bagus, ya kita lihat dulu usulan itu bisa kita kerjakan bersama, bisa dilakukan, ya kita ikuti, enggak masalah. Jangan menganggap bahwa semua yang dari kepala sekolah itu yang benar, belum tentu, karena kemampuan kita itu terbatas. Kita harus mengakui itu. Cuman pada akhirnya pengambil kebijakan menimbang dari kanan kiri, akhirnya diputuskan A gitu Bu. Iya, kalaupun masukan itu lebih dari 5 misalnya, kita lihat dulu A, B, C, D ini mana 5 itu yang sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan kebutuhan pada waktu itu, sehingga kita harus mempertimbangkan usulan dari orang lain, supaya pada waktu kita mengambil keputusan yang kiranya kurang berkenan itu ada pihak lain yang mendukung. Karena apa? Karena belum tentu yang seperti saya katakan tadi, semua orang itu akan mendukung kebijakan kita, sehingga perlu munculkan baik buruknya dulu, resikonya apa, supaya tidak berdampak pada semuanya. Ini keren sih.
Bu Ida ini tipe-tipe pribadi yang simple, konkret, nggak terlalu banyak apa ya, daki-daki kalau Ya, bahasa saya. Pokoknya apa saya ini itu putuskan, mengalir ya. selesai. Saya selesai sekarang program ini selesai, setiap kegiatan saya seperti itu. Target teman-teman ini untuk kebutuhan apa? Yang penting kita memang harus punya target yang tinggi ya. Tapi target yang tinggi selama sampai bisa mencapai, usahakan itu. Tapi apa itu jangan kita punya pikiran sendiri. Oh ini usulan saya nanti pasti beranda. Belum tentu. Makanya di tim itu perlu. Setiap kerja itu harus punya tim. Nah, tim ini kita kuatkan. Kami di sekolah berbagai tim kita coba untuk menguatkan semua program sekolah. Ya, alhamdulillah kalau di SMP 2 teman-teman dengan tim yang kita susun, tambal sulam yang kurang kita revisi, mana yang kiranya dievaluasi masih perlu perubahan ya kita lakukan perubahan. Tapi teman-teman dengan sadar siapapun yang dipindah dari tim itu berarti ada teman lain yang kurang pas, sehingga mereka menyadari tidak akan timbul masalah. Oh Buddha tidak suka, tidak ada seperti itu. Tapi beda kalau ya sebagai leader ini seorang pemberani, kemudian taktek gitu kan. Tapi apakah itu mencerminkan pribadi Bu Ida sesungguhnya ya? Ataukah di balik pemberani itu ternyata ya lo gitu juga ya? Saya itu tipenya apa ya? Kalau menurut suami saya perasa. Saya itu perasa. kalau sudah mulai masuk menyinggung perasaan saya mesti nangis. Saya itu yang sampai hari ini belum bisa saya hilangkan itu seperti itu. Nangis ya. Padahal kan kelihatannya keren tegar, gitu ya. Kelihatannya tegar, kelihatannya kejam, kuat. Tapi saya kalau ternyata sudah sering menangis Bu ya. Sering menangis. Di satu sisi saya itu seperti kemarin itu sampai saya tangisi. Kenapa ada siswa itu yang bapaknya kemarin COVID meninggal. Terus sekarang ibunya meninggal. Saya itu merasa, oh anak ini di usia segini, saya aja ditinggal ibu bapak saya sudah usia di atas 50. Anak ini masih usia 12 tahun sudah enggak punya bapak ibu. Itu loh, saya masuk ke hati saya itu saya jadi menangis ya, seperti ini ya. Perasaan ini nanti anak ini melanjutkan kuliah atau sekolah itu siapa yang biayai itu terpikir oleh saya lah. Itulah yang dinamakan pemimpin cengeng itu ya saya. Tapi karena di balik kecengengan itu bisa mengambil keputusan kan Bu ya pada saat itu ya. Yang anak ini kayaknya. Iya, makanya ada jalan keluar kan ya. Iya, makanya teman-teman itu setiap yang yatim langsung saya daftar di situ data yang yatim maupun yatim piatu itu data saya punya lengkap. Nah, ngelola itu loh Bu. Ngelola emosi. Di balik rasa tapi juga kita harus mengedepankan logika juga gitu biar betul. Ada solusi. Itu gimana? Ini kan bukan proses yang mudah itu Bu. Ya, memang kita itu ya berpikir seperti itu. Setiap menjadi seorang pemimpin kita itu mikir diri sendiri ya. Itu seperti cermin. Seandainya kita berhadapan dengan orang lain itu yang mengalami penderitaan itu tertimpa pada saya gimana ya. Nah itu saya selalu seperti itu, tapi untuk kemajuan saya berpikir ke depan. Tapi saya selalu berani itu kenapa? Karena saya pikirkan itu semua mengandung resiko, baik kita ambil suatu jalan atau tidak itu mesti ada risikonya. Kita harus memikirkan seandainya sesuatu itu tidak kita ambil, risikonya juga buruk. Makanya lebih baik setiap melangkah itu saya ambil positifnya aja untuk membantu orang lain itu aja. Kalau soal kehidupan nih Bu Ida, sebenarnya pernah nyampaikan juga ke saya bahwa kita itu harus minta maaf, ya, terima kasih dan satunya apa lagi beda ya? Terima kasih, minta tolong. Nah, itu selalu kita. Itu yang dipakai Bu Ida. Saya selalu seperti itu. Sampai hari ini saya selalu berada dimanapun itu 3 itu harus kita lakukan. Tapi waktu jatuh di Satap kemarin minta tolong siapa Bu? Iya ini mengingatkan kita bahwa teman-teman yang ada di Satap itu memang resiko perjalanan. Ya, saya sendiri sudah pernah ngalamin. Jatuh berapa kali? Saya jatuh, saya bercerita itu kepada teman-teman 4 kali. 4 kali. 4 kali jatuh bangun lah itu lagunya ya. Makanya baru saya ceritakan itu setelah saya berada di sini. Itu tujuannya apa? Enggak menakuti karena memang
kondisi orang kan ya Kondisi beda, orang. kondisi apa kendaraan juga beda. Minta tolong nggak ada orang yang melewatkan. Mau Nah ke itu ini ya, yang tanjakan sakit itu Gunung karena Pandereman. kalau kita jatuh terus ya seperti kita sakit itu kan nggak ada yang ngabarkan kan gelo itu ya gelo. Enggak, tapi Nah, berarti 3 hal itu yang menjadi kunci kita itu Bu Ida selalu ya. ya saya mengedepankan itu, terus setiap kerja kita jangan mikir uang Mas. karena Oke, uang oke, itu bagian dari rezeki oleh Allah yang diberikan ke kita. Kalau kita diberi rezeki banyak, untuk apa ndak bantu orang lain? Makanya jangan pikirkan uang di depan. Oke, Kita oke. kerja itu ya resiko yang di hadapan kita itu kita hadapi, perjuangkan itu, toh akhirnya nanti akan berbuah di belakang. Oke. Ndak usah dipikir, oh entek piro semuanya, ndak usah dipikir. Ya, itu. Anu Bu Ida, ini ngomong uang, ini nyinggung uang Bu Ida. Bisa disepil tunjangan kepala sekolah itu berapa miliar Bu Ida? Alhamdulillah 120.000 ya. 120.000 ya. Itu kalau dilihat dari apa itu teman-teman, perbedaan antara teman yang seusia saya, apa jenjangnya sama, kok enggak ada beda ya teman-teman itu, saya sendiri sampai heran. Ya hanya 100 berapa Bu ini selisihnya. Ya enggak apa-apa, itu bagian dari pengabdian karena kita sendiri di Undang-Undang Guru dan Dosen itu kan kepala sekolah itu kan guru yang ditugaskan. Ya, saya menerima tugas. Menerima tugas sebagai kepala Kadang kan sekolah. dicurigai, wah kepala sekolah itu tunjangannya gede kok, Nah, besar itu. no. Padahal 120.000 ya. Iya. Tapi ya disyukuri Bu Ida Ya, ya. kita itu setiap apa rezeki kita syukuri. Kita bersyukur ya. Kepala sekolah itu bersyukurnya karena tidak ngajar, Mas. Ya diakui kan 24 jam. Kita tidak ngajar, manajemen teman-teman. Itu kan yang berat juga memanajemen teman-teman. Iya, memang yang tugas beratnya bukan hanya sebutan, memang yang sulit di situ jangan bilang tunjangannya. Kalau ngiri tunjangan, akhirnya patah hati. Bunda pernah patah hati kayaknya ya? Iya, pernah. Gara-gara tunjangan. Saya pernah patah hati, makanya itu jangan terulang lagi. Cukup. Nah, teman-teman mesti pikirannya ya ini memang orang awam itu perlu kita ketahui juga ya. Misalnya, oh sekolah besar, mesti tunjangannya besar. Ya, itu selama ini jangan dipikirkan dulu. Kita pikir ke depan dulu, karena gaji kita semuanya sama dari PNS ya. Sehingga ukuran besar dan kecil itu sesuai kebutuhan kita. Ya. Kadang ngajar di 2 sekolah, menjadi kepala sekolah di 2 sekolah pikirnya besar. Padahal sama saja. Sama saja. Malah tugasnya berat, gajinya sama. Ya, enggak ada tunjangannya di sekolah satunya. Tapi kan sering dicurigai, oh 2 sekolah berarti gajinya double. Itu yang beban Bu, ya, bukan kasihan. beban moralnya, tapi beban ya, ucapan tetangga. Ya, telinga kita yang panas. Sebetulnya kalau untuk kepala sekolah itu karena di Undang-Undang Guru dan Dosen itu tidak ada tunjangan khusus untuk kepala sekolah, melekat di situ tidak ada. Jadi kepala sekolah, terutama sekolah negeri ya dimanapun sama. Ya hanya dapat sertifikasi ya, sama seperti guru yang lain. Sama seperti guru karena kita sebagai guru yang ditugaskan menjadi kepala sekolah. Oke Bu Ida. Kelebihan kita tidak mengajar. Tidak mengajar. Tapi tiga hal yang menjadi kemampuan kepala sekolah harus kita ikuti ya, karena selain memimpin pembelajaran di sekolah kan guru juga harus kepala sekolah mengembangkan sekolah gimana, memimpin sekolah itu sendiri seperti apa kan sulit juga. Bu Ida, pesannya untuk teman-teman yang ada yang bergerak di dunia pendidikan ataupun untuk masyarakat lah, apa ini pesan yang dari Bu Ida ini? Ya, kami terutama sebagai pendidik ya kan jangan percayakan mendidik itu hanya pada sekolah saja, karena di rumah kebutuhan anak di luar jam sekolah itu tanggung jawab orang tua, masyarakat, dan juga lingkungan yang membantu anak-anak itu berkembang. Karena setelah pandemi itu kan semua kebutuhan dibebankan ke sekolah. Jadi harapan saya ke depannya semua mendukunglah kegiatan di bidang pendidikan ini. Di luar sekolah, anak-anak itu 8 jam di sekolah, tapi yang 16 jam itu bersama masyarakat dan orang tua. Kalau semuanya saling mendukung, saya yakin anak-anak Indonesia ke depan jauh lebih baik dari hari ini. Oke. Gitu. Oke. Mungkin itu dulu Bu Ida. Terima kasih, saya sudah dikasih kesempatan untuk menggali dan berbagi sama
apa sahabat-sahabat ini. Semoga Bu Ida selalu diberi kesehatan, Bu Ida. Amin, amin. Semangat dan Ya, terus mengembangkan di dunia pendidikan. amin, amin. Saya kira itu dulu sahabat. Berjumpa lagi di lain kesempatan. Ya, terima Bye-bye. kasih. Oke. Bapak Ya. yang itu kameranya. Oke, oh yang itu ya. Ya.